Selamat siang pemirsa, kembali bersama kami dalam program Rumah Demokrasi. Dan pemirsa, siang hari ini kita akan membahas berkaitan dengan harapan kita terhadap wajah-wajah baru di lembaga legislatif kita. Pada prinsipnya memang proses pleno secara nasional belum berakhir, tapi pleno di tingkat provinsi telah selesai dan memang masih menunggu proses hukum saja yang mungkin saja timbul setelah ini. Namun kita membahas berkaitan dengan ada fenomena baru berkaitan dengan wajah-wajah baru yang kemudian hadir di lembaga legislatif kita. Dan untuk membahas hal tersebut telah kita undang ke studio TVRI Jambi dua narasumber yang nanti juga akan berdialog dan juga berdiskusi pertama kita. Pertama telah hadir bersama kita akademisi dari Universitas Islam Sultan Taha Saifuddin Jambi, Ibu Nisa Ulfadilah, PhD. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Nisa? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Terima kasih sudah mengundang saya. Baik. Kita juga telah mengundang hadir melalui virtual Zoom meeting ya Bapak Dr. Jafar Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jafar. Apakah sudah bergabung? Gimana kabarnya di Kerinci, Bang? Alhamdulillah sehat dan lancar. Saya juga aman sentosa. Mudah-mudahan tidak ada lagi banjir ya Bang ya. Ya Allah. Ya, baik, pemirsa, selama 60 menit ke depan kita akan berdialog dan berdiskusi berkaitan dengan harapan baru terhadap lembaga legislatif baru kita. Baik, sebelum ke Bang Jafar, saya mau ke Bu Nisa dulu nih. Bu Nisa, kalau mau melihat pemilu 2024, dalam kacamata Ibu seperti apa melihatnya? Ya, terima kasih ya. Saya sudah diundang di sini. Sekali lagi, saya melihat bahwa hasil pemilu 2024 untuk konteks Provinsi Jambi lah ya. Kalau kita melihat sebenarnya dari sisi komposisi partai, saya melihat pemenang partai itu sebenarnya saya sudah kalkulasi. Jadi dalam studi saya di 2019 saya hitung gitu ya secara detail bagaimana kursi di di tingkat nasional, kemudian DPRD provinsi, kota, kabupaten kota gitu ya. Itu sebenarnya pemenangnya PAN. Jadi kecenderungan kita itu sebenarnya mungkin ya kita tidak terlalu melihat data support terhadap politisi itu sebenarnya ke PAN. Dari dulu itu sebenarnya tren begitu. Hari ini kita melihat 2024 juga PAN gitu. Meskipun di Jambi ya? Di Jambi itu begitu. Jadi trennya itu sebenarnya dukungan terhadap parpol itu sebenarnya cenderungnya adalah Islam moderat. Mungkin saya pikir seperti itu. Kita tetap mengarah ke parpol-parpol yang katakanlah nasionalis, nasionalis, tetapi dia tetap ada aspek ininya ya, religiusnya. Mungkin seperti itu yang saya bisa interpretasikan. Yang kedua, saya melihat bahwa parpol-parpol lainnya itu adalah parpol-parpol pemenang semua gitu ya. Bahwa ini adalah memang seperti PDIP, Golkar. Saya pikir itu adalah parpol-parpol yang dari kemarin juga memang sudah punya tempat gitu ya di masyarakat kita. Nah, hari ini kita melihat konteks untuk DPRD provinsi, saya melihat ya PAN lagi kan ya. Ya begitu kalau yang saya lihat ya, yang terbaca oleh. Nah, bagaimana dengan beberapa bisa kita katakan kalau kita 2019 dulu deh misalnya. Karena 2024 ini kan belum pelantikan. 2019 saja misalnya. Ada beberapa partai bisa kita kan partai misalnya baru mengikuti pemilu di 2019. Di beberapa tempat di Provinsi Jambi baik itu di tingkat kabupaten kota ataupun di provinsi bahkan bisa menembus begitu. Apa sebenarnya tren kalau Anda melihat seperti itu? Mungkin ya ada beberapa hal yang belakangan ini kita melihat ada tren dalam sosialisasi dan komunikasi politik. Itu yang saya pahami ya. Bahwa sosial media, internet itu memegang peranan yang penting, signifikan gitu ya. Ketika politisi menggunakan platform ini dengan masif. Mungkin contoh yang paling terlihat di depan mata adalah konteks pemilu presiden ya, pilpres. Kita melihat bagaimana ketika citra itu kemudian dibungkus dengan rapi, kemudian sosialisasi itu berlangsung dengan masif begitu, dan itu tampak gitu ya bahwa support itu muncul gitu. Nah, saya melihat juga begitu ya. Jadi di 2024 penggunaan sosial media itu luar biasa dan data bicara gitu ya bahwa 35% dari Gen Z itu memegang sosial media itu di atas 6 jam. Dan ini tidak terlihat di dalam komposisi kependudukan yang lain dalam usia yang berbeda maksud saya. Ini yang menurut saya adalah hal yang berbeda dibandingkan mungkin beberapa tahun yang lalu. Dan ini adalah mungkin
bagian dari bonus demografi. Artinya bukan hanya bermakna kemudian kalangan muda kemudian dalam konteks memilih hanya kalangan muda saja, tapi sejauh mana yang lain juga dapat menyesuaikan dengan itu. Betul, saya melihat begini bahwa sosial media ini kan ada dua, apakah anak muda kemudian menjadi content creator ataukah dia menjadi konsumen. Di luar misalnya kebanyakan ya mayoritas yang menjadi content creator ya anak muda. Yeah. Nah kemudian kan ini dipasarkan, marketingnya bagus, kemudian bisa menjangkau ke semua kalangan kan tentu di kalangan lintas usia. Nah ini yang menurut saya itu yang terjadi di 2024 itu seperti itu. Baik. Iya. Saya ke Bang Japar lagi, Bang, melihat bukan fenomena lah, tren yang saya pikir luar biasa baik secara nasional. Belum lama ini kita juga melihat ada tren anggota DPD, walaupun kita tidak mendahului pleno ya, tapi ini kan dari pemerintahan yang berkembang misalnya. Peraih suara DPD tertinggi, ternyata seorang artis kita luar biasa, Mas Komeng misalnya. Atau di Provinsi Jambi ada tren nih, misalnya di DPR RI, itu yang terjadi adalah perang bintang, ada yang mengatakan begitu, perang bintang begitu. Nah kalau melihat fenomena ini, apa Bang sebenarnya 2024 ini? Sepertinya agak sedikit, misalnya di Jambi nih, kita lihat calon DPR RI-nya ternyata para bintang-bintangnya di provinsi kemudian maju di RI, hampir semua maju di RI gitu. Nah terus melihat faktor elektoral tadi yang menarik tadi Bang. Nah baik, saya ingin menyapa dulu Ayu Nisa, beliau ini adalah kakak kelas saya di UI tahun ini. Ya. Jadi saya belajar banyak dengan beliau. Kami sama-sama satu jurusan ilmu politik hubungan internasional, ya. Hubungan internasional UI masih di bawah yang mungkin. Saya menunjukkan di Indonesia, beliau ke Australia itu saya dengar. Ya, selamat datang kembali di Indonesia ya. Ini saya agak sedikit berbeda ya dengan tadi Nisa terkait dengan bagaimana pemilih ini memilih kandidat legislatif. Yeah. Saya termasuk orang yang tidak terlalu percaya bahwa pilihan pemilih itu atas dasar ideologi. Di Jambi maksudnya atau secara nasional Bang melihatnya? Benar, secara nasional termasuk di Jambi. Oke. Jadi pendulangan suara itu bukan atas dasar kesukaan atau ketidaksukaan atas ideologi tertentu. Misalnya PAN misalnya, agak sedikit moderat kanan begitu ya. Tetapi itu bukan karena itu kalau menurut saya. Pendulangan suara itu lebih banyak ke faktor siapa yang menjadi kandidatnya. Figurnya seperti itu. Ya. Terhadap figur seperti itu, bukan ideologis. Figur. Anak Bupati Tanjabar misalnya. Ya. Anak Bupati Tanjabtim. Ya. Anak PJ Bupati itu dipantau. Jadi saya harus menjelaskan dari sisi itu. Bagaimana jejaring orang tuanya. Itu membangun dukungan untuk anak-anaknya. Ya. Itu juga terbukti di PDI misalnya di kita ya di Sungai Penuh. Itu jejaring yang digunakan itu bukan jejaring ideologi, tapi jejaring yang dimiliki oleh dukungan terhadap orang tua mereka. Begitupun di level pusat juga begitu. Itu lebih kepada faktor figurnya, Golkar, PDI dan seterusnya. Jadi saya termasuk melihat di Indonesia ini, termasuk juga di Jambi, faktor ideologi itu tidak mungkin berpengaruh, tapi tidak signifikan terhadap keterpilihan calon. Jadi lebih kepada figur. DPD juga begitu. Kalau siapa yang terpilih yang anak Sukandar, kalau dia bukan anak Sukandar, dia tidak yakin dia akan terpilih menjadi anggota DPD. Atau dia akan mendapat suara yang cukup signifikan. Ya. Jadi lebih kepada faktor figurnya dan jejaring yang diaktifasi untuk mendukung keterpilihan mereka dengan modal yang dimiliki, modal ekonomi, modal sosial, modal kultural, modal simbolik. Baik, sebelum kita lebih lanjut Bang, terkait mengenai tadi figur-figur yang Anda bahas tadi, sebenarnya secara teori ilmu politik itu sebenarnya positif atau tidak sebenarnya Bang? Ya itu relatif saja tuh. Jadi tidak selalu anak pejabat itu
lebih buruk dari yang non pejabat, ya selalu begitu. Dan sebaliknya, tidak selalu yang lebih buruk itu yang non anak pejabat atau anak penguasa itu lebih buruk dari. Jadi relatif sekali. Ya. Saya melihat beberapa kandidat itu mereka juga sebagian cukup aktif, misalnya selama kuliah misalnya, selama menjadi aktif, jadi pemateri narasumber di mana-mana begitu. Jadi saya kira dari sisi kemampuan tidak ada masalah. Dan terkait dengan positif dan tidak positifnya terkait dengan politik dinasti misalnya, dari dulu ya orang juga begitu. Di negara yang paling berkembang demokrasinya seperti Amerika juga nggak begitu kan? Iya, betul. Ya. Kalau kita lihat dari sejarah ya, Bang, Jadi seperti itu. bahwa kepercayaan terhadap regenerasi itu dipercaya kepada memang darah daging. Gitu ya. Kalau yang tadi, Bang, kalau kita bahas yang tadi misalnya, ada tren yang sedikit menarik ini di Provinsi Jambi, dan kita tidak tahu nih di Provinsi lain seperti apa. Hari ini yang maju di DPR RI itu bisa dikatakan bintang-bintangnya di provinsi dulu. Tren apa yang sebenarnya sedang terjadi kalau Anda lihat? Iya. Oh ya, kalau itu kan relatif, misalnya gini ya, kayak PDI, Edi Purwanto itu sudah beberapa kali menjadi DPR, dan ingin mencoba pertarungan di level pusat, dan beliau merasa sanggup untuk berada di itu. JNK misalnya, kemudian AJB yang sudah tidak punya jabatan di level kabupaten, kota, kemudian di Rozal misalnya, ya karena politisi itu harus memiliki panggung. Jadi sebelum sangat tidak sanggup lagi, politisi itu pasti akan bertarung. Nah, kalau dikatakan misalnya buat test case menjelang pilkada? Tidak juga. Misalnya apa contohnya? Misalnya PASA gitu ya? Misalnya. Ada beberapa nama misalnya berkaitan dengan itu. Misalnya Pak PASA saya kira boleh menjadi test case, juga boleh menjadi sebagai upaya untuk memperoleh perangkat pilkada yang lebih gampang. Misalnya kalau PASA tidak mengundang Nasdem, mungkin tidak akan memperoleh kursi Nasdem dengan dengan mudah untuk memperoleh tiket menuju pilkada. Misalnya kalau memang masih keinginan pilkada. Baik. Kita tahan dulu, Bang Japar. Pemirsa jangan mana-mana karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi, dan kita masih membahas berkaitan dengan harapan kita terhadap wajah baru legislatif kita. Baik, saya ke Bu Nisa lagi nih. Bu, tentu bicara harapan. Ya, bicara harapan dengan banyaknya wajah-wajah baru. Nah, bagaimana pandangan Ibu? Jadi artinya kalau kita lihat komposisinya, misalnya ada banyak wajah-wajah baru dan kemudian mereka katakanlah baru belajar katakanlah ya, dalam artian bagaimana menjalankan fungsi-fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan gitu ya. Nah, ini mungkin yang ditunggu banyak orang gitu ya, ketika mereka memilih jalan ini, maka berarti mereka siap gitu ya untuk mengawal tiga hal ini tadi. Nah, wajah-wajah baru ini yang notabene juga mungkin anak-anak muda juga mesti belajar gitu ya. Kalau misalnya yang masuk tadi katakanlah karena nama besar gitu ya, tadi sebagaimana tadi Dinda Japar tadi sempat singgung ya, artinya itu tidak bisa menjadi andalan ya. Artinya mereka harus punya privilege. Iya, tidak hanya privilege, artinya ketika menjalankan fungsi ini nggak bisa, ya kan? Mereka harus justru pada posisi yang benar-benar tahu ya apa yang harus dia jalankan, ya kan? Karena ini dipegang oleh orang baru. Ya, ada dua kemungkinan, bisa jadi mereka punya background, artinya secara organisatoris mungkin pernah gitu ya, walaupun mungkin tidak di dewan gitu ya, tetapi kita juga tidak menutup mata gitu ya. Ada sebagian yang memang
sudah berkiprah gitu ya. Nah, tetapi yang beberapa lainnya yang hanya mengandalkan nama besar nih tadi ya, ya mungkin harus menyamakan langkah gitu ya, mempercepat gitu ya, bagaimana fungsi-fungsi ini bisa dijalankan dengan benar gitu ya, termasuk 3 fungsi yang penting ini tadi. Karena ke depan saya pikir Jambi ini butuh banyak orang-orang yang menjadi problem solver kan, dibandingkan yang jadi masalah gitu ya. Jadi hari ini kita menghadapi banyak persoalan gitu ya di Jambi. Nah, ini harus dikawal ya oleh anggota dewan kita ini. Lalu kemudian ini tanggung jawabnya ada pada siapa sebenarnya kemudian, dan tentu di saat kita mengatakan ya ini sebenarnya harus cepat menyesuaikan diri dan sebagainya, cuman masalahnya adalah persoalan-persoalan yang kemudian konkret ada di lapangan tidak bisa menunggu menyesuaikan diri. Iya. Nah, itu dia makanya. Tetapi kan kita harus fair juga. Mereka juga harus diberikan kesempatan untuk belajar. Menurut saya ya, karena kan ini peran baru gitu kan ya. Mau tidak mau mereka harus belajar. Tetapi ada mungkin yang perlu kita ingat bahwa mereka ini kan mewakili dapil gitu ya. Bahwa mereka ini mewakili masyarakat, ya kan. Betul. Kursi yang disediakan itu basisnya adalah jumlah masyarakat. Mereka bukan seperti DPD. Artinya mereka ini dengan secara tidak langsung dalam konstitusi, hey tolong gitu ya, lihat masyarakat gitu. Mereka mau apa, minta apa, bisa nggak mereka mengawal ini? Mungkin itu yang bisa secara tegas gitu ya, bisa kita lihat bahwa mereka punya dapil. Pergilah ke dapil, banyaklah mungkin harus mendengar gitu ya. Nah, tadi mungkin kaitkan juga dengan sosial media tadi. Saya melihat bahwa kalau kita lihat ya, ada beberapa hal positif yang saya lihat ya. Persoalan-persoalan di masyarakat kita kadang tidak bisa diselesaikan dengan secara jalur hukum, jalur apa gitu ya. Tetapi dengan sosial media misalnya, mereka bisa membuat satu move sehingga proses misalnya katakanlah pelanggaran, katakanlah aturan-aturan yang tidak sesuai dengan tempatnya, itu bisa diproses dengan cepat. Nah, saya pengen sebenarnya gitu ya, kita berharap semua Dewan ini sebenarnya mengawali seperti itu gitu lah. Baik. Iya. Baik. Saya coba ke Bang Japar. Bang Japar, kita terminologinya kita pakai judul kita hari ini. Lalu bagaimana harapan kita terhadap wajah-wajah baru di lembaga legislatif kita ini, Bang? Kalau kita lihat tren juga, misalnya kita bicara provinsi saja misalnya. Kalau saya tidak salah ya di pemilu-pemilu lalu biasanya itu yang komposisi di DPR-nya itu ya juga ada wajah-wajah baru. Tapi setidaknya pernah di kabupaten kota kemudian maju di provinsi. Nah, kalau ini ada beberapa memang fresh gitu di provinsi. Nah, kalau kita gunakan terminologi judul kita hari ini, harapan kita terhadap wajah baru anggota dewan seperti apa, Bang? Ya, pertama begini ya, yang tidak diberikan kebutuhan kita sebagai masyarakat umum terhadap DPR itu adalah aspirasi kita itu diwakili. Aspirasi kita yang bisa diwakili itu yang paling konkret itu adalah turunnya anggaran bantuan paling tidak pembangunan baik secara langsung maupun misalnya infrastruktur untuk pembangunan tidak langsung, pembangunan SDM dan seterusnya. Nah, itu kebutuhan kita. Nah, di DPR itu sendiri paling tidak proses anggaran itu paling tidak itu terbagi dua. Ada anggaran yang jatahnya dalam tanda kutip itu milik ketua partai. Itu yang kita nggak usah terlalu berharap lah dengan anggaran-anggaran semacam itu pasti penguasaan ketua partai. Jadi anggota-anggota partai itu hampir tidak memiliki akses untuk merebut anggaran-anggaran besar itu. Jadi harapan kita di anggaran-anggaran kecil itu mereka itu memperjuangkan kita, misalnya memperjuangkan jalan, memperjuangkan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan seterusnya, yang tidak menjadi rebutan para pemain-pemain besar ketua partai itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang tidak bisa dipungkiri sebagai orang tua itu memang posisi sebagai kebanggaan menaruh anak-anaknya, kemudian di sisi lain sebagai kebanggaan tadi prestis, kedua sebagai upaya untuk membuat anak mereka belajar supaya nanti bisa menjadi politisi yang andal, meskipun saat ini belum siap. Nah, jadi saya seperti yang disampaikan itu betul boleh mengajar dan segala macam itu harus menjadi tanggung jawab orang tuanya.
Kalau tidak, akan berpengaruh mungkin secara tidak langsung terhadap popularitas orang tuanya di daerah. Misalnya begini ya, tiba-tiba anak bupati mana begitu, membuat gubernur yang luar biasa berpengaruh, dan pasti itu akan bermasalah. Jika dia menjadi anggota dewan, misalnya caranya kasar, apa namanya itu, bekerjanya itu tampak betul, misalnya tidak pernah ada kontribusi dan seterusnya. Kalau itu terekspos dengan misalnya dengan maksimal, maka kemungkinan akan berpengaruh negatif terhadap orang tua. Jadi saya kira orang tua ikut bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak yang mereka ingin mereka kirim ke lembaga legislatif ini itu bisa menjadi penyambung lidah kita yang di masyarakat ini. Dan akan justru pertanyaan, kalau Anda sendiri Bang, optimis atau tidak Bang? Optimis. Terkait dengan apa? Dengan tadi bisa menyuarakan aspirasi kita kemudian. Ya makanya saya selalu aktif tuh. Tergantung orangnya. Jadi anak bupati A dengan anak bupati B itu mungkin kapasitasnya bisa berbeda gitu. Oke. Jadi relatif tergantung orangnya. Termasuk yang bukan anak bupati, bisa juga mereka tuh anak orang kaya misalnya. Tiba-tiba menjadi anggota DPR karena kekayaan orang tuanya juga bisa seperti itu. Jadi sangat sangat relatif. Baik. Saya ke Bu Nisa lagi. Bu Nisa, masih isu yang tadi Bu. Iya. Dapatkah harapan itu kemudian kita gantungkan kalau bagi Anda? Oke, saya pikir PR yang paling besar untuk kita ya di provinsi ini adalah soal integritas. Mungkin kita flashback lagi di 2014 ya kan, bagaimana skandal yang terjadi dan akhirnya antara eksekutif dan legislatif, ya kan. Nah itu adalah PR besar menurut saya ya, ya kan, catatan gitu ya, bahwa kita punya cap jelek gitu ya sebagai provinsi yang tidak berintegritas, artinya dalam artian legislatif dan eksekutif terjebak di dalam kasus itu tadi ya, korup ya. Nah ini PR kita. 2019 kemarin ya beberapa sudah menjalani proses hukuman dan itu senyap saja. Saya melihat juga kan meskipun yang figur ini tidak maju, tetapi mereka punya orang-orang gitu ya, bagian dari keluarga mereka, anak lah gitu ya, istri dan lain sebagainya atau ya. Nah itu yang saya perhatikan dan masyarakat kita itu kebanyakan ya tidak melihat dari sisi itu, tidak terbaca gitu ya. Tidak terbaca, ataukah mungkin kita juga yang kurang secara sosialisasi ini juga. Nah, yang pertama ya kita berharap bahwa yang paling penting itu untuk yang baru ini adalah soal integritas. Ya, itu yang harus dikawal gitu, yang harus dimiliki oleh anggota dewan yang baru apalagi ini. Generasi muda gitu ya. Apalagi generasi muda yang tadinya mungkin ya maaf ya mungkin yang belum memegang jabatan, belum ada pekerjaan atau apa. Karena saya bilang tadi ini bonus demografi. Kadang bahasanya daripada tidak kerja ya udahlah nyalek gitu ya. Kebetulan orang tua bisa support begitu mungkin ya atau keluarga bisa support. Dan ternyata menang gitu ya. Nah, ini mungkin kaget bisa jadikan ya. Atau mungkin ya ketika misalnya menerima setiap ada kesempatan gitu ya di luar yang seharusnya dia terima, kemudian ada godaan-godaan lain gitu ya karena anggaran ini anggaran itu dan mereka bisa bermain dengan anggaran-anggaran yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan publik. Nah ini yang mungkin yang harus dikawal gitu, masyarakat harus mengawal ini gitu. Lalu kemudian secara kelembagaan apa yang harus dilakukan sebenarnya Bu? Ini kan memang artinya ya secara tugas-tugas legislatif ya bukan legislasi. Legislatif ini kan memang ya artinya secara normatif sudah jelas. Betul. Tetapi ini kan memang membutuhkan juga kecakapan juga. Dengan pengalaman yang tentu juga akan ini. Kemudian dalam waktu singkat apa yang sebenarnya harus dilakukan sebenarnya Bu secara kelembagaan? Iya, saya melihat ada beberapa catatan ya. Tapi ini kebanyakan orang melihat underestimate terhadap misalnya anggota dewan perempuan. Mereka punya sebenarnya pembekalan. Ya kan, pembekalan ini jangan dianggap enteng saya pikir ya. Mereka harus diberikan dasar-dasar gitu ya terkait dengan tugas-tugas mereka ke depan, termasuk bagaimana menjaga diri tetap di koridor itu tadi ya. Jadi mereka menjaga integritas mereka, itu juga harus diajarkan. Dan kemudian juga di samping mereka sendiri harus dibekalin tadi ya dan dikawal gitu ya. Tetapi juga masyarakat umum juga harus bisa gitu ya, melihat dan harus berani mengkritik gitu ya atas apa yang terjadi di dewan itu sendiri gitu ya. Nah walaupun sebenarnya kadang pintu itu sangat
sangat gelap gitu ya, tertutup gitu ya. Nah, tetapi ya itu tadi ya, mungkin dari perjalanan ya, dari pihak mungkin menengah ke atas lah, maksud saya begini, dari kelompok akademisi mungkin ya bisa saja gitu ya, melihat celah ini gitu ya. Nah ini, tetapi tentu ini tidak bisa akan jalan, biasanya begitu ya, kalau tidak ada move gitu ya. Jadi masyarakat emang harus dilibatkan ya, ketika misalnya begitu. Baik, kita tahan dulu Bu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi, dan seperti biasa pada sesi ketiga ini kami mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon 66385, dan bagi Anda yang berada di luar kota Jambi dapat menggunakan kode area 07416385. Baik, saya Bang Jafar nih. Bang, ada sebuah, nah langsung ada penelpon, kita tahan dulu Bang Jafar. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yudi, apa kabar Pak Yudi? Alhamdulillah. Baik, Ya dari Pak Yudi, Bung Doni. Ya, dari Pak Yudi. Ya. Ya. Silakan Pak Yudi. Alhamdulillah. Saya pertama mengucapkan selamat menjalankan buka puasa dulu, harus semangat nih. Yang ke 9 hari ya. Mudah-mudahan kita sampai nanti. Sampai berbuka. Buka bersama dia, berbuka bersama. Baik. Baik. Kita harus gembira nih karena kita sudah menyelenggarakan pemilu. Dan harus ada persoalan. Ya. Baik, saya sapa dulu Bapak Ibu narasumber, baik di studio TVRI maupun baik melalui media Zoom, yang mungkin mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya karena waktu. Baik. Namun tidak memutus hormat saya. Baik, judul hari ini sangat baik untuk kepentingan masyarakat banyak. Saya selaku masyarakat Jambi, tentu tadi dibicarakan masalah wajah baru dan lama. Karena kalau kita lihat perkembangannya memang masih mencokol ya, di DPR RI itulah wajah lama, ya kan? Dan ada juga dia bisa menyingkirkan wajah lama, sehingga banyak juga ada wajah baru. Tapi bukan persoalan wajah lama dan barunya menurut masyarakat. Yang penting adalah apakah mereka di DPR RI tadi duduk, bisakah mereka menjawab isu yang paling kompleks di Provinsi Jambi? Pertama, gubernur aja nggak bisa mengatasinya, karena harus ada campur tangan pusat, yaitu persoalan jalan khusus batubara. Ini yang paling penting, infrastruktur jalan kita. Kita tidak punya anggaran yang besar di Provinsi Jambi ini, makanya wakil-wakil rakyat yang ada di PRRI itu fokus dong ke Jambi, nggak usah ke daerah lain. Itu harapannya. Nah tadi juga dibahas masalah dari pengamat politik, dinasti politik ya. Ya itu menurut saya karena belum ada aturannya, sah-sah saja. Ada bapaknya, sosok bapaknya turun ke istrinya, turun ke anaknya, bahkan ke cucunya, keluarganya. Itu tidak bersoalan menurut saya. Tapi yang paling penting, dia harus tanggung jawab untuk kepentingan masyarakat banyak. 50% aja. Tapi kalau dia sudah membuat dinasti, tapi masih untuk kepentingan pribadi, ya ini yang tidak benar. Tanggung jawab dia bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan orang banyak dalam masyarakat. Dan terakhir dari Ibu tadi saya sependapat bahwa Jambi, Provinsi Jambi sekarang yang akan datang itu sudah memakai teknologi yang begitu luas, begitu canggih. Makanya 2029 harapan saya, semua mau menjadi pejabat caleg haruslah dia mengutamakan jualannya melalui media sosial. Saya harapkan tidak lagi memasang baliho-baliho di pagar, di tiang listrik, di pohon-pohon. Itu tidak mendidik menurut saya. Itu sudah menghabiskan uang. Jadi dia jualannya hadir ke dapilnya, ke masyarakat, dan masuk ke dunia digital. Tidak perlu lagi pakai baliho-baliho, itu tidak perlu lagi, itu mengotori kota saja. Itulah harapannya, makanya harus cerdas orang-orang yang akan datang 2029 ini. Kalau masih juga saya anggap kampungan dianya, tidak cerdas. Saya rasa demikian 3 persoalan yang saya tanggapi sore ini, mudah-mudahan ini menjadi
persoalan yang sangat baik di 2029 yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf. Selamat berbuka puasa. Selamat berpuasa. Minal aidin wal faizin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Baik, saya ke Pak Jafar nih. Sebelum menanggapi juga ini, ada sebuah tren juga yang sedikit menarik sih Bang. Kalau kita menyatakan baik secara nasional maupun lokal Jambi misalnya ya. Ada beberapa nama-nama artis misalnya ya yang memang elektabilitasnya apa bisa kita katakan sangat sedih sekali gitu. Kemudian tapi ada juga di sisi lain selebritas kita dengan suara luar biasa. Kita sebut saja lah Komeng misalnya di DPD. Di Jambi itu kita juga tidak bisa terlepas. Salah satu selebritas kita juga maju untuk DPR RI Dapil Jambi. Ada yang mengatakan suaranya juga signifikan, Bang. Apa yang Anda lihat di sini, Bang? Memang suara-suara selebriti itu betul-betul mempengaruhi sebenarnya elektabilitasnya sebenarnya. Iya, sebenarnya bukan persoalan selebritas atau tidak selebritasnya seorang kandidat sebenarnya. Tapi kan ini kan persoalan popularitas. Iya. Jadi popularitas Komeng dengan Angel Elga, yang siapa satu lagi yang punya suara itu, yang bintang apa sih namanya? Ya. Sedikit kali suaranya, dia cukup terkenal juga. Iya. Jadi tidak hanya persoalan orang kenal saja, tapi popularitasnya. Oh, artinya jadi, bukan karena dia selebriti saja, tetapi sejauh mana popularitasnya dia sebenarnya. Popularitasnya, jadi orang kenal. Jadi kan teori elektabilitas itu tidak semua orang kenal itu akan memilih, tapi sudah pasti orang yang tidak kenal itu tidak mungkin memilih. Nah, dalam konteks kan beda lingkungan politiknya. Misalnya di Jawa Barat, barangkali Komeng misalnya dia hanya berhadapan dengan tokoh-tokoh lain yang juga tidak populer. Tapi ketika kita bandingkan dengan Angel Elga misalnya di Jambi, dia berhadapan dengan ABA, berhadapan dengan Adi Rozal, berhadapan dengan Najib, berhadapan dengan tokoh-tokoh terkenal di sini ya. Secara jejaring dia tidak cukup mampu untuk mengalahkan mereka-mereka itu. Jadi akan berbeda hasilnya kalau Komeng itu berhadapan dengan Heriawan ya, Bang Mantat itu di Jawa Barat. Oh, Aher. Berhadapan dengan Emil misalnya. Atau berhadapan dengan artis-artis juga. Jadi mungkin lingkungan politiknya ketika itu berbeda. Tapi ada yang bilang gini Bang, berkaitan ada yang bilang gini Bang, di media sosial misalnya, kita bicara tentang selebriti yang maju di Jambi misalnya. Walaupun memang dia tidak bisa meraih kursi di DPR RI, tetapi perolehan suaranya juga ternyata ada yang mengatakan itu melebihi banyak orang yang bisa dikatakan orang-orang topnya politik Jambi juga sebenarnya perolehan suaranya. Ya boleh, jadi kalau menang itu tadi itu penjelasannya. Kalau memperoleh suara itu betul bahwa popularitas dia mungkin jauh lebih hebat dibanding orang-orang yang justru sudah meniti tangga politik dalam waktu yang cukup panjang misalnya. Jadi secara nasional dia terkenal dan keterkenalan itu bisa dikapitalisasi dengan menjadi dukungan atau menjadi suara misalnya. Tapi juga tidak cukup signifikan untuk menang misalnya. Tapi ada juga di tempat lain mereka bisa menangkan kontestasi. Jadi popularitas mereka sebagai figur itu menjadi penting. Misalnya begini ya, saya ini orang Jambi asli, hidup di Jambi dari kecil. Orang Jambi kenal saya paling tinggi mungkin 2%. Oke. Angel Elga, orang Jambi, tidak pernah besar di Jambi, baru ke Jambi ketika mau pemilu, tapi orang Jambi kenal dia mungkin 70%. Oke. Jadi pasti kalah saya tuh kalau berhadapan dengan Angel Elga. Jadi popularitas menentukan elektabilitas seperti itu. Pasti. Tapi tidak semua orang yang memilih itu pasti karena sudah kenal, tapi tidak. Tapi pasti orang tidak kenal tidak akan memilih. Ya tidak selalu orang yang kenal itu memilih pilihannya, tapi sudah pasti orang yang tidak kenal itu tidak akan memilih. Betul juga Bang ya. Kalau belum pasti orang yang dikenal itu dipilih, tetapi yang pasti itu adalah orang yang tidak dikenal tidak akan dipilih, gitu ya. Tidak akan dipilih, kepastian. Nah, tapi sebelum saya ke Bu Anu nih, ke Bu Nisa, ada juga ini Bang.
kita bicara inilah DPD saja misalnya, kita sebut beberapa sosok gitu, ternyata memang lumayan selalu unggul di DPD misalnya, apakah memang ini berbicara tentang kemampuan kemudian menjaga basis massa sebenarnya Bang, atau lagi-lagi bicara popularitas tadi Bang? Saya lebih percaya pada aktivasi jejaring itu yang saya lebih percaya itu. Jadi misalnya bagaimana Elviana secara sangat aktif ya pemilu terakhir itu membangun basis dukungan, membangun jejaring, aktivasi jejaring ya untuk memperoleh dukungan suara. Saya lebih percaya kepada alasan itu kenapa orang misalnya memilih Elviana di samping faktor popularitas. Nah, yang lain juga begitu tuh, misalnya anaknya kadang pasti karena aktivasi jejaring. Jejaringnya bisa jadi struktur kekuasaan, bisa jejaring sosial masyarakat, bisa juga jejaring yang diaktifasi secara maya, misalnya mengaktifasi penggunaan Facebook, penggunaan Twitter, penggunaan Instagram dan secara masif itu juga akan berpengaruh. Baik. Saya ke Bu Nisa lagi nih. Bu Nisa, bicara yang tadi Bu, bicara di saat yang penelpon kita sempat bahas tadi tentang dinasti politik. Yep. Mungkin kita ke dasar dulu deh. Ibu setuju nggak dengan istilah dinasti politik? Atau sebenarnya ya hal yang biasa dalam proses politik? Pertama, bahwa masuk dalam dunia politik itu kan sebenarnya kan hak semua orang ya. Iya, itu satu kan ya. Nah, di luar itu kita kan punya koridor, artinya ada hukum yang mengatur itu. Kita harus berdasarkan itu. Nah, sepanjang ini bisa artinya memenuhi, tidak dilanggar, ya artinya ya orang bisa berhak untuk melakukan itu. Nah, sekarang hari ini belum ada aturan. Iya. Tidak ada aturan, bukan belum ada, tidak ada aturan. Tidak ada kan? Dan larangan. Iya kan? Tidak ada juga larangan kan? Nah, sekarang apakah ini eksesnya lebih banyak ekses negatif ataukah ada positifnya gitu loh. Ya tadi kan penelpon bilang nggak apa-apa lah katanya kan dinasti politik kalau memang dia kompeten, dia juga punya integritas. Katakanlah ya mereka memang berjuang untuk masyarakat, bisa seperti itu. Ada juga kan. Nah, cuma ya saya pikir mungkin kita belum punya dasar hukum yang ini kan terkait dengan apa saja sebenarnya yang boleh dan tidak boleh, apa saja yang harus kita batasi. Atau misalnya kita kembalikan tadi, mohon maaf Bu, saya potong. Misalnya anak dari seorang politisi kemudian juga menjadi politisi. Iya. Nah, apakah itu bisa kita maknai sebagai sebuah dinasti politik? Dinasti itu kan artinya ada keinginan kemudian untuk membangun sebuah kerjaan politik begitu. Tetapi jika ini adalah suatu proses yang alamiah, sesuatu yang sah-sah saja, dan artinya secara kesempatan elektoral juga ada, why not gitu? Apakah itu bisa kita katakan dinasti politik juga? Yang menjadi persoalan itu ketika misalnya proses kampanye itu memanfaatkan sumber daya di mana orang tua atau siapa yang terdekat dia itu punya gitu, yang punya akses jaringan tentu bapaknya mungkin ya kalau ini anak ya. Atau yang punya istri dengan suami misalnya, iya misalnya gitu ya? Seperti itu saya pikir ya pasti dinasti politik udah kayak begitu kan ya, karena kita melihat bahwa akses itu sebenarnya dimiliki oleh bukan oleh dia sendiri gitu, tetapi memanfaatkan yang sebenarnya peruntukannya untuk publik gitu. Iya kan. Nah tetapi ternyata ini dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Nah itu kan yang tidak yang sering dipermasalahkan. Sepanjang tidak tetapi hanya membawa sebuah nama besar misalnya. Nah, itu adalah salah satu sebenarnya ya. Kenapa orang maju itu harus mencantumkan nama belakangnya, ya kan, nama besar itu. Ya itu kan sebenarnya kan adalah trik marketing ya kan. Bahwa saya adalah siapa, kan begitu kira-kira kan ya. Nah, itu juga menurut saya sih sebenarnya bisa jadi menjadi bagian yang diskusi panjang lah ya, apakah ini memang betul-betul ini. Tetapi itu adalah password sebenarnya menurut saya ya, ketika orang perkenalan ya kan menyampaikan ini ya kan, memperkenalkan diri dan saya adalah ini.
tentu orang akan, oh ini anak si ini gitu ya. Nah ini secara tidak langsung menurut saya adalah bagian dari promosi bahwa saya adalah ini loh gitu ya. Nah Baik, itu. baik. Saya ke Bang Jafar nih. Bang Jafar, mungkin sedikit lebih konkret Bang Jafar. Kaitan dengan tadi, kita sudah bicara privilege, kita bicara dinasti. Sebenarnya modal politik yang paling utama itu apa, Bang? Nama besar kah? Apa persiapan kita katakan kapital kah? Atau memang elektoral? Seperti apa? Jadi begini, ketika kita memilih sistem politik kita itu demokrasi elektoral seperti sekarang, itu berarti kita sedang memilih sistem politik yang mahal. Udah clear tuh. Kalau nggak mau mahal itu monarki, sistem kerajaan gitu, itu nggak mahal tuh. Ini misalnya agak relatif tidak terlalu mahal. Partai tunggal gitu ya. Jadi ketika kita memilih sistem politik demokrasi elektoral seperti sekarang itu, biayanya sangat mahal. Ketika sebuah sistem itu sangat mahal, dia harus didekati dengan cara yang sangat mahal juga dari sisi ekonomi gitu. Jadi modal yang dimiliki oleh seluruh kandidat itu hampir selalu itu dipengaruhi secara signifikan itu oleh modal ekonomi. Artinya, maaf saya potong Bang, artinya popularitas saja juga tidak cukup, seperti itu? Tidak cukup, jadi harus ada kombinasi. Jadi dia populer saja, tapi miskin misalnya, itu susah juga tuh. Tetapi bagaimana sebaliknya Bang, misalnya, dia punya kemampuan kapital yang tinggi tapi tidak populer? Ya, dalam banyak kasus, misalnya, di level yang lebih rendah gitu ya, di mana itu bisa dipakai secara langsung, itu berhasil tuh. Orang tidak kenal. Misalnya begini ya, ini informasi valid nih. Saya selalu bicara dari sisi realitas ya. Kalau kita selalu bicara normatifnya harus begini begitu, tapi realitasnya kan tidak seperti itu. Misalnya untuk menghasilkan 100.000 suara, calon DPR RI misalnya harus mengeluarkan 200 sampai 250.000 amplop misalnya untuk pemilihnya, dan itu bekerja sangat efektif kalau sampai amplopnya itu ke yang bersangkutan. Jadi maksud saya pemilu yang mahal itu memang harus ditebus dengan cara yang juga mahal, dan kita harus menerima konsekuensi atas itu, mengembalikan modal-modal yang dikeluarkan oleh para kandidat itu. Tidak ada makan siang yang gratis. Mungkin misalnya kandidat itu demi pengabdian atas bangsa dan negara, maka saya korbankan harta saya menjadi anggota DPR. Rasanya nggak masuk akal. Jadi konkretnya, ada banyak modal di dalam pemenangan, modal sosial, modal kultural, kalau bicara teori Bourdieu itu ya, modal simbolik itu modal tadi itu, perkenalan orang tua dan segala macam. Tapi seluruh modal ini baru bisa optimal kalau dia digerakkan oleh modal ekonomi. Nah, jadi saya bilang saya ini keturunan Syiah, tetapi saya butuh iklan untuk menyatakan bahwa ini saya keturunan Syiah. Saya butuh uang untuk menyatakan bahwa keturunan Syiah. Kira begitu. Baik. Kalau bicara yang tadi Bang, dinasti politik, ya. Bagi Anda apa yang ada ini sebuah dinasti politik atau yang memang suatu hal yang alamiah lah dalam sebuah proses politik? Iya, dalam demokrasi itu kelebihan sekaligus kekurangan sistem demokrasi. Ya, kelebihannya sistem demokrasi itu bahwa masyarakat memiliki kuasa untuk memilih siapapun kandidat yang akan dipilih. Tetapi demokrasi itu juga bisa dimanipulasi, di mana kita tidak memiliki kesempatan untuk memilih orang yang kita inginkan. Sudah disediakan oleh sistem demokrasi sendiri, ya, sistem demokrasi menggunakan parliamentary threshold, atau sistem demokrasi hanya menyediakan calon dalam terbatas yang dipilih oleh ketua partai. Itu kelebihan sekaligus kekurangan sistem demokrasi. Tetapi apakah setiap politik dinasti itu selalu bisa memaksimalkan hasil dan memperoleh kemenangan? Tidak juga. Misalnya SBY baru saja berhenti menjadi presiden ketika anaknya kalah melawan Jokowi di jadi itu di level yang lebih kecil itu.
Jokowi itu bukan anak presiden ketika menjadi calon gubernur DKI. Tapi dia mengalahkan anak presiden. Anak mantan presiden. Iya. Sudah kenal tahun 2017. Jadi tidak selalu menang. Nah, itu sistem demokrasi. Kelebihan sistem demokrasi. Masyarakat itu memiliki kuasa untuk memilih. Tapi di sisi lain, sistem demokrasi itu dimungkinkan untuk dimanipulasi oleh oligark lah istilahnya, oleh orang kuat yang jumlahnya sedikit kecil, menyediakan sangat sedikit pilihan. Sehingga masyarakat memilih pilihan yang sedikit itu. Dia pilih pilihan yang dipilih itu. Jadi misalnya, saya tidak memilih 3 di antara calon presiden misalnya, karena saya memilih yang di luar itu nggak bisa maju. Baik. Kita tahan dulu, Bang Jafar dan Bu Nisa. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi. Dan Bang Jafar Ahmad di akhir acara menutup closing statement kita hari ini. Singkat saja Bang, silakan. Ya, saya melihat demokrasi di Indonesia ya semakin hari semakin baik. Tetapi politik yang berkembang di Indonesia yang sangat tidak ideologis ini memang agak mengkhawatirkan, tapi di lain justru cukup baik untuk tidak memecah masyarakat Indonesia. Nah, terkait dengan misalnya kuasa ekonomi atau kuasa uang dalam pemilu, itu memang dalam waktu dekat sepertinya belum akan berakhir karena kemampuan kandidat untuk membayar pemilih itu masih mampu, karena misalnya orang masih bisa bayar dengan angka 50-100 ribu misalnya, dan tidak mampu untuk melakukan itu. Jadi saya kira masyarakat itu sambil berjalan kita lalu harus mengedukasi, tetapi di samping itu kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan itu tidak bisa lagi dibayar oleh kandidat. Ini kuasa uang dalam pemilih kita tidak lagi bisa sekuasa saat ini. Biasa pengaruh negatifnya. Baik, terima kasih. Bu Nisa, closing statement. Saya setuju tadi ya dengan Dinda Jafar, artinya karena kita sudah memilih jalan demokrasi, artinya kita pengen bahwa masyarakat lah yang menentukan siapa yang harus duduk menjadi representasi mereka. Dan itu butuh gitu ya kapasitas, artinya kita harapannya ke depan ya masyarakat harus lebih cerdas. Kita mungkin dulu sempat gitu ya ketika setelah reformasi kita masuk ke dalam sipil demokrasi, di mana kekuatan-kekuatan sipil kita kuat. Hari ini kita pengen kembalikan lagi. Kita berharap itu akan kembali lagi begitu ya. Jadi tidak ada misalnya media gitu ya. Media ini kan jurnalis juga harus dikembalikan kembali gitu ya untuk menjadi corong gitu ya. Bahasanya seperti itu. Nah, terkait dengan pemilu ya hari ini saya juga melihat bahwa pemilu hari ini juga memang vote buying itu udah menjadi ciri khas lah ya, trademarknya pemilu Indonesia. Saya sangat berharap bahwa saya berpikir optimis saja ya ke depan kalau memang tingkat kesejahteraan dari masyarakat kita mungkin sudah di atas rata-rata, kelompok menengahnya bertambah. Saya pikir pemimpin-pemimpin yang akan lahir berikutnya itu akan terseleksi dengan sendirinya. Baik. Iya. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Nisaul Fadilah PhD dan Bapak Dr. Jafar Ahmad dalam dialog Rumah Demokrasi ini. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kita dan berkaitan dengan harapan kita terhadap wajah lembaga legislatif kita ke depan, dan tentunya kita akan jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.